Selamat pagi, saudaraku yang kasih Tuhan. Pagi ini kita akan belajar kembali tentang kebenaran Tuhan dan kita akan membahas tentang perkenanan. Peristiwa saat ini cukup menguras kehidupan kita, menguras pikiran kita, menguras perasaan kita, bahkan menguras uang kita. Dan sehingga kita fokus ke hal-hal yang kadang-kadang tidak perlu kita fokusi. Dan sebetulnya ada bagian yang lebih fokus yang harus kita sampai sasaran kita ke situ, yaitu yang disebut dengan perkenanan akan Tuhan. Dan itulah yang akan kita bahas pada sepanjang hari ke depan, bagaimana kita bisa berkenan. Dan itu jauh lebih penting daripada pikiran kita terkuras tentang rasa takut, cemas, dan banyak hal yang bergulat di dalam pikiran kita. Baiklah saudaraku kasih Tuhan, sebelumnya kita akan bahas dulu apa itu berkenan. Saudaraku, kita akan baca di dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius, saudaraku. Matius 3 ayat yang ke-17. Ayat itu berkata demikian. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Peristiwa ini terjadi adalah di mana Yesus dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Ketika selesai dibaptis, maka ada satu peristiwa. Roh Kudus turun seperti burung merpati dan langit terbuka, dan lalu ada suara yang mengatakan, inilah anak yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Saudaraku yang kasih Tuhan, kata berkenan itu beda dengan kasih. Dalam bahasa Ibrani, saudaraku, kata berkenan itu artinya adalah like atau suka. Ratsah artinya suka itu. Beda saudaraku dengan yang disebut dengan kasih, atau inilah anak yang kasih, kepadanya aku suka, artinya seperti itu saudaraku. Saudaraku yang kasih Tuhan, beda. Contoh saja, mungkin kita punya anak mungkin 4, pasti kita akan mengasihi mereka semua. Kita pasti akan betul-betul mencintai mereka. Tetapi saudaraku yang kasih Tuhan, mungkin ada 1 di antara 4 itu yang kita suka, gitu. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, itu arti daripada berkenan. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, firman Tuhan berkata, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka diberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya, dia akan selamat. Jadi saudara, Tuhan mengasihi isi dunia, sehingga dia memberikan anak yang tunggal. Jadi Tuhan mengasihi kita. Tapi beda, apakah kita ini berkenan di hadapan Tuhan, atau apakah kita ini menyukakan hati Tuhan. Apakah kita ini, Tuhan berkata pada kita, aku suka kepadamu. Itu perkenanan. Jadi saudara kasih Tuhan, ada satu ayat lagi di Kisah Rasul 13 ayat yang ke-22. Berkata, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Berkenan di hati Tuhan, di mana Tuhan suka kepada Daud, karena waktu itu Saul tidak taat. Jadi saudara kasih Tuhan, inilah yang perlu kita buat di dalam hidup kita, supaya kita itu disukai oleh Tuhan. Artinya supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Jadi saudara kasih Tuhan, perkenanan adalah
hasil dari apa yang kita lakukan sehingga kita menyukakan hati Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, aku berkenan kepadamu. Jadi sudah mengasihi Tuhan. Soal mengasihi, Tuhan mengasihi. Tuhan menyerahkan anak yang tunggal untuk mati di kayu salib supaya saudara dan saya selamat. Tapi untuk menjadi suka, itu hasil dari apa yang kita lakukan dan membuat hati Tuhan suka dan kita berkenan di hadapannya. Jadi sudah mengasihi Tuhan, ini dasar sebelum kita membahas beberapa hal ke depan. Ini arti berkenan. Dan saya harap saudara mengasihi Tuhan, inilah yang harus kita lakukan. Fokus inilah yang harus kita buat di tengah-tengah situasi apapun juga di dalam hidup ini. Saudara harus mencoba melakukan sesuatu, bertindak sesuatu supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kita tidak usah membahas fokus yang lain. Pikiran kita tidak perlu dihabiskan dengan ketakutan dan banyak hal yang sedang bergulat di muka bumi ini. Tapi fokuslah dalam hidup kita, bagaimana kita bisa disukai oleh Tuhan. Baik saudara Tuhan, kiranya dalam hidup ini kita bisa menyukakan hati Tuhan dan saudara menjadi orang yang berkenan. Haleluya. Tuhan memberkati. Kita berjumpa untuk besok pagi untuk hal melanjutkan tentang perkenanan Tuhan. Haleluya.